Welcome to Mahir Trading Live. Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu ya, market sudah close tanggal 5 Maret 2022. Saya Coach Yudi TW ingin menyampaikan market outlook. Potensi pergerakan dari tanggal 7 hingga 11 Maret ya 2022. Mulai dari indeks US dollar, major pair, termasuk direct indirect, gold, silver, minyak dunia hingga ke gas alam cair ya. Oke, mohon dibantu untuk like, comment, subscribe, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Jadi perlu diketahui bahwa analisa ini menggunakan supply demand imbalance. Jadi no news, no indikator, no volume, no announcement ya untuk saham. Jadi hanya menggunakan kotak-kotak segini aja kita bisa menganalisis pergerakan dari harga semuanya ya. Mulai dari forex, stock index, crypto, CFD, obligation, komoditi, sampai ke option bisa juga dianalisa ya dengan menggunakan supply demand imbalance ini. Oke, sifat tayangan ini adalah rekomendasi saja, trading disclaimer, jadi kami tidak bertanggung jawab terhadap hasil portofolio Anda setelah menonton video ini karena ini hanyalah rekomendasi ya. Ketentuan atau keputusan untuk membeli dan menjual itu tergantung pada masing-masing. Oke, kita mulai di indeks US dollar ya, di time frame monthly dulu ya. Time frame monthly kita perhatikan sini. Oke, pergerakan dari DXY dalam satu bulan terakhir, inilah candlestick-nya. Sekarang masih tanggal 5 ya, 5 Maret sudah begini candlestick-nya. Jadi memang ada pelemahan di zona euro ya, sehingga menyebabkan indeks US dollar menguat ya, karena kalau Anda lihat indeks US dollar ini berarti versus euro aja lihatnya ya. Candlestick-nya biasanya kebalikannya dari euro. Kalau dia naik berarti euronya turun gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat potensinya gimana. Potensinya price akan mencoba terus ke area kotak warna kuning ini ya. Ini nih. Itu di kisaran 99 hingga 100, hampir 101 ya, 101 indeksnya ya. Jadi potensi masih kuat untuk naik ya, untuk weekly time frame. Kemudian kita beralih ke time frame yang lebih kecil lagi, di time frame monthly chart, weekly chart. Nah, weekly chart ini sudah ngajeleng gini chartnya, sudah terbentuk new demand ya. Ini terbentuk new demand di sini. Ada candle begini. Nah, ini berpotensi price terus akan tergerek langsung menuju ke area 100 ya. Tapi mungkin kemungkinan besar untuk minggu depan ada correction dulu ya, karena memang minggu ini selama 1, 2, 3, 4 minggu terakhir price mengalami kenaikan ya untuk indeks US dollar. Jadi selama 1 bulan ya, 4 minggu ini sudah mengalami kenaikan akibat dari ketegangan dari Rusia dan Ukraina ya, Ukraina. Oke, selanjutnya kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Di time frame daily chart. Ini saya sudah siapkan grafiknya. Nah, ini kalau kita perhatikan target kemana? Tetap targetnya di 100 ya, 100 US dollar. 100 indeks namanya ya. Nah, kemungkinan besar ini ada base sudah terbentuk. Ini berpotensi membentuk base juga
berpeluang untuk correction dulu menuju ke 90, antara 96 hingga 97 ya untuk minggu depan ya. Atau kalau ketegangannya masih kuat, berpotensi langsung masih akan naik lagi terus ya menuju ke 100 ya. Dan ini kemungkinan besarnya sedikit lagi, karena ini baru dia akan turun dulu ke sini, dari sini baru dia akan naik lagi ya. Oke, selesai pembahasan di DXY. Sekarang kita beralih ke euro dollar ya. Euro dollar kita lihat di time frame weekly chartnya ya. Nah, ini hasilnya kemarin pada minggu yang lalu, dari Senin sampai Jumat kemarin. Ini candlesticknya sudah begini, sudah menyentuh area demand ya. Dan pergerakan dari high-nya ini ya sudah menyentuh sekitar 620 pips ya. Ini sangat dalam ya. Penurunan dalam waktu 1 bulan. Ini 1 bulan ini yang terdalam ya dalam tahun ini. Mungkin sampai tahun kemarin ini juga yang terdalamnya sekitar 400. Berpotensi ada correction ya untuk minggu depan. Mudah-mudahan ada correction, karena kesian yang ada buy-nya di atas, mudah-mudahan bisa di cut loss ya Pak ya. Kemudian untuk time frame daily chart-nya, time frame daily chart kita lihat untuk euro dollar sudah menyentuh area demand, berpotensi price akan back ya, kembali ke area supply ya, di kisaran 1.1 hingga 1.09 ya untuk daily chart-nya. Kemudian yang kita lihat di time frame H4-nya, time frame H4 kita lihat di sini. Nah, itu ada candle-nya sudah mulai ada engulfing di sini, dan ini berpotensi price akan melaju ke area swing high-nya dulu ya. Swing high pertama di sini berarti menuju ke sini. Ya lumayan jauh ya. Kalau saya hitung dari sini sekitar 169 pips. Nobody knows, nggak ada yang tahu. Potensinya ke situ ya. Berpotensi price akan balik ya. Balik menuju ke ini dulu, baru dari sini baru akan drop lagi ke bawah. Tetap untuk H4 daily, weekly itu masih, kalau H4-nya uptrend, daily-nya masih downtrend, dan di weekly-nya downtrend. Kemudian kita ke ini pound dollar ya. Nah, di pound dollar untuk time frame weekly chart, nah ini sudah menyentuh area demand ya. Dan price berpotensi untuk balik dulu ke area supply ya. Nah, ini pergerakannya ada gap kemarin, memang ada gap sekitar 95-100 pips ya kalau nggak salah. Kalau di euro 148 pips ya gapnya. Nggak tahu, mungkin kondisi Rusia kita belum meyakininya, kondisinya masih parah di sana, bisa jadi ntar gap lagi ya minggu depan. Untuk time frame daily, memang euro agak sideways ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari sini start candlesticknya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia selama 4 hari dia sideways. Hari kelimanya dia berimbalance ya. Menuju ke area demand ya. Kemudian untuk time frame yang lebih kecil lagi, di time frame H4 berpotensi ada pembalikan, ada correction menuju ke area supply ya di 1.3353 untuk pound dollar ya untuk minggu depan. Jadi siap-siap saja untuk mengambilkan buy position, berarti kontra ini ya, kontra trend ya, kontra trend. Oke, kita lanjut ke Aussie dollar yang mengambil keuntungan dari kerusuhan di Rusia, invasi militer di Rusia terhadap Ukraina. Nah, dia naik sendiri ya, yang lainnya pada turun, dia naik sendiri ya, sama saudara kembarnya New Zealand US dollar. Nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi di weekly chartnya ini ngajeng gini, tapi perlu diketahui bahwa price sudah menyentuh area supply dan berpotensi price akan balik minggu depan ya.
untuk Aussie dollar. Untuk time frame daily chartnya, nah ini kita lihat, kita perkecil. Nah price sudah terbentuk, tapi masih ada potensi untuk naik sedikit lagi ya. Maksimal dia ke 7429, baru dia akan drop lagi terus menuju ke area demand-nya di sini di 702 ya. Kemudian untuk time frame yang lebih kecil lagi, time frame H4, kita perkecil 2 kali, kita scale. Nah ini dia targetnya kemana, kemungkinan besar lari ke atas sini 7419, 7432, baru dia akan kembali ke bawah lagi ya untuk Aussie dollar. Kemudian kita lanjut ke New Zealand dollar atau Kiwi dollar ya. Kiwi dollar mana dia? Oh ini. Sip. Kiwi dollar sama ya, bentuk chartnya hampir mirip dengan dengan Aussie dollar ya. Nah, di sini ada base di sini. Nah, sayangnya dia sudah berada di area supply. Agak susah dia mungkin naik lagi. Maksimal naik dia break, setelah dia break dikit mungkin 1 sampai 5 poin, baru dia akan drop lagi ke bawah ya. Karena dia sudah cukup kenaikannya menyentuh area supply. Terus kita beralih ke time frame daily. Nah, price sekarang sudah berada di area supply. Ya, sudah berada di supply, berpotensi minggu depan price akan drop ya. Untuk time frame daily, atau mungkin dia break dulu di sini di 69,02, dari 69 baru dia akan balik ya. Mungkin bisa ditempatkan sell limit ya di area sini ya, untuk Kiwi dollar ya. Karena dia harus membreak dulu ini. Oke, kita lanjut ke time frame H4. Kita scale dulu. Nah, inilah targetnya 69 ya. Targetnya di 69 ini nih. Area sini nih. Kotak warna merah ini boleh diambil sell ya untuk turun ya. Untuk New Zealand dollar. Kemudian selanjutnya kita ke dolar yen. Dolar yen, nah ini kita lihat time frame weekly chartnya, dia masih berkutat ya, 1, 2, 3, 4, 5 minggu ya, dia berada di kisaran sempit ya, masih sideways ya, walaupun dia sebagai safe haven, dia belum menentukan arah kemana dia akan berlabuh. Tapi menurut hitungan saya, karena sini sudah terbentuk new base ya, berarti price masih berpotensi untuk up ya, menuju ke 116 ya. Cuma mungkin ketika kita analisa, mungkin dia masih belum ini ada kenaikan ya. Dia mungkin cenderung netral ya terhadap perkembangan di Rusia dan di Ukraina. Nah, time frame yang lebih kecil, nah, dia naik turun ya. Dari sini dia naik ke supply, turun ke demand, naik ke supply, turun ke demand, naik ke supply lagi, turun ke demand. Kemungkinan besar dia akan naik lagi menuju ke supply ya. Oke. Terus untuk time frame H4 ini sudah tereliminate. Sini terbentuk new base baru di sini ya, di area 115.65 sampai 115.80-an. Turun dia ke area demand, berpotensi price akan tergerus lagi naik ke atas ya. Untuk H4 ya. Oke, kita lanjut ke time frame, ke pair dolar luni ya. Dolar luni untuk weekly chart. Nah, ini dia sudah menyentuh area demand ya. Sudah waktunya dia akan take off, atau mungkin dia turun dikit setengahnya, Fibonacci 50, baru dia akan uptrend lagi ya menuju 1.31495 dalam beberapa minggu ke depan. Tapi ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 ya, mungkin 1 bulan lagi lah ya. Nobody knows, yang penting arah marketnya yang penting ya. Kemudian untuk time frame daily tuh udah kelihatan ya, ini
candlesticknya ini sudah terbentuk base di sini, berarti price siap naik menuju ke area supply. Dan kita ketahui bahwa memang Bank of Canada sudah menaikkan suku bunga menjadi 25 basis point yang menyebabkan biasanya penguatan, malahan ini terjadi pelemahan mungkin karena ini ya, situasi perang ini ya di area zona Eropa ya. Itu yang menyebabkan dia agak susah untuk menguat ya, sehingga dolar di sini masih mendominasi. Nah, untuk time frame H4 dia sudah menyentuh area demand, berarti berpotensi price menuju ke area supply di 1.2828 untuk minggu depan ya, untuk dolar luni. Kemudian kita ke time frame ke dolar Swiss ya. Dolar Swiss kita lihat di time frame weekly masih dominasinya untuk uptrend ya. Jadi agak susah mungkin untuk turun ya, karena memang sama seperti apa tadi yen, dia sebagai safe haven dia masih di naik turun ya selama berapa bulan ini ya, dari bulan Juli 2021 jenuh orang mungkin trading di ini ya Swiss ya, udah 8 bulan itu pergerakannya sideways terus ya, naik turun weekly-nya ya, tidak ada imbalancing seperti gini. Ini kita lihat di sini berapa pip ya, 360 pips ya, naik turun. Nyampe di supply, turun ke demand, dari demand naik ke supply lagi. Begitu aja Swiss ya. Terus kita ke time frame daily chart. Nah, ini sudah terbentuk new base, berarti berpotensi price masih akan mengejar ini. Ya. Jadi berpotensi untuk minggu depan masih naik ya. Atau dia mungkin kemungkinan dia turun dulu, dari turun ke area demand di sini baru dia akan naik ke area supply. Oke. Kemudian di time frame H4 price berpotensi malah turun nih ya, kalau saya perhatikan. Turunnya juga nggak begitu jauh karena sini terbentuk base baru di sini, berarti price akan tergerek dulu ke bawah baru dia akan naik lagi ke atas ya. Oke, kita ke komoditi metal ya, yaitu gold. Nah, ini gold memang luar biasa ya. Kita review dulu ya untuk monthly chart dulu ya. Untuk time frame monthly chart, lihat itu. Lihat saudara-saudara sekalian, dia sudah menyentuh area yang susah sekali selama setahun terakhir disentuh, ini area 1967 sudah tersentuh bulan kemarin ya, akhir bulan kalau salah itu. Nah, ini sudah tersentuh lagi, berpotensi price akan membuat ATH all time high ya, membentuk all time high di atas ini. Kalau saya proyeksikan itu dia sekitar di area 2157 ya. Kemungkinan besar dari situ baru dia akan drop again ya, karena memang ketegangan, setiap ada ketegangan perang atau apapun itu namanya, gold di sini akan mendominasi. Investor mengalihkan dananya ke US dollar dan gold ya, sehingga wajar jika indeks US dollar meningkat dan gold juga akan naik harganya ya, sama dengan perak, nanti lagi kita bahas ya perak. Oke, untuk time frame weekly, lihat itu dia ngajleng, sudah terbentuk new demand ya di 1895-an. Ini dia ngajleng begini price, berarti dia menuju area supply ya di area 2075, ini sebagai all time high-nya hingga di 1980-an ya. Jadi minggu depan berpotensi berada di area sini ya untuk gold. Jadi jangan OP sell ya. Nah, ini sudah terbentuk new base baru yang menandakan bahwa price akan berpotensi naik terus ya, menuju ke area supply di 1985 ya untuk gold ya. Kemudian untuk time frame H4, lihat sendiri. Lihat candlestick-nya sudah ngajleng begini, ini terbentuk base di sini, berarti dia
akan mengeliminate area supply ini menuju ke area supply baru ya. Ini kalau kita perkecil, kita scale, wah itu nggak muncul ya. Saya belum buat berarti itu, oh belum, nggak kena dia, karena chartnya nggak ini ya, nggak nyampe ya. Ya intinya kalau kita lihat time frame daily tadi ya memang masih uptrend ya. Kemudian kita lari ke XAG atau silver. Nah ini menarik nih silver. Kita lihat silver, boleh teman-teman berpotensi di silver dengan target weekly di 26 ya. Jadi ada sekitar 39 apa ini? 319 pips ya untuk XAG. Ngajeleng begini dia berarti menandakan bahwa price akan terus menuju ke area supply di sini yang belum tersentuh, dengan target akhir di sini mungkin dalam 1, 2, 3 minggu ke depan lah ya, ke area sini di 27 ya. Sekarang posisi di 25,7. Jadi uptrend ya, jangan dilawan ya. Kemudian untuk time frame daily, nah ini sudah terbentuk new base baru. Nah ini dia respected, berarti dia akan menuju ke area fresh ya, di area 26 sini ya. 52 ya, kuat sekali ya potensinya ya. Nah ini kita lihat di sini masih ada base lagi di sini yang belum terkejar seperti yang kita jelaskan tadi di time frame weekly. Untuk time frame H4 jangan coba-coba sell ya. Boleh sell counter trend, wajib pasang stop loss. Kemungkinan besar untuk besok itu dia turun dulu ke area demand, kemudian dia lanjut lagi naik ya. Untuk silver XAG US dollar ya. Kemudian kita ke minyak dunia XTI Brent crude oil ya. Apa yang terjadi time frame weekly-nya? Nah, ini time frame weekly-nya. Wow, dahsyat ya, Pak ya. Udah mencapai high-nya di 121 ya, 121 high-nya. Ya. Ini adalah base, kemungkinan besar dia mungkin koreksi dulu, mungkin minimal setengahnya dari Fibonacci retracement, baru dia akan up lagi ke atas ya untuk XBR. Nah ini sudah terbentuk new base baru, menandakan bahwa price masih akan terus naik menuju ke all time high-nya berapa nih, 160 nggak salah ya, untuk minyak dunia yang sempat dia minus ya, negatif harganya di pas COVID kemarin itu. Oke, kemudian kita lanjut ke H4-nya. H4-nya sudah duduk dia di area demand, tidak ada tanda-tanda penurunan kembali, dan kemungkinan besar minggu depan dia akan turun dulu ke base, baru dia akan lanjut lagi ke atas ya, ke 122 ya untuk tahun ini ya. Kemudian kita beralih ke yang terakhir untuk komoditi adalah gas ya, gas XNGU ya, NGU ini menarik sekali ya. Kita lihat di sini dia sudah duduk di area, sudah menyentuh area demand, berarti dia menuju ke area supply. Area supply-nya mana? Inilah area supply-nya di 5,5. Sekarang harga di 4,985 ke area 5,66 lah area situ ya. Price uptrend ya. Terus kemudian untuk time frame daily, nah sudah terbentuk new base baru, menandakan bahwa price ini sudah tersentuh satu kali, ini yang kedua, yang ketiganya dia akan menuju ke 5.7 malahan ya, untuk di time frame daily chart ya. Jadi jangan coba-coba sell di NGL ya. Kemudian yang terakhir adalah H4 dia membentuk apa ini, hammer, reversal hammer. Kemungkinan besar untuk H4-nya dia akan drop dulu ke bawah, dari sini dia akan baru up lagi ke 5.123 ya untuk XNGU. Oke, sekian dulu mungkin penjelasan
analisa market outlook untuk tanggal 7 hingga 11 Maret 2022. Semoga teman-teman bermanfaat. Dan tetap gunakan stop loss dan money management sesuai aturan yang berlaku. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.